Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi SL Lover, sahabat Singoludro yang budiman, yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Hari ini saya ingin bercerita tentang sesuatu tempat yang selama ini mungkin jarang dikunjungi. Tepatnya berada di sebelah utara Kabupaten Blitar yang dekat dengan aliran lahar dari Gunung Kelut. Jadi Candi Gambar Wetan, namanya Gambar Wetan. Nah, sudah lama ditemukan. Seperti ini, tidak full semua digali karena mungkin beberapa kendala ya dari dinas purbakala. Tetapi tempat ini sebenarnya seandainya digali dan disusun kembali akan menjadi tempat yang begitu indah, asri, dan luar biasa. Jadi dari penyusunan batu-batu itu jauh ya, sekitar 500 meter sebelum candi itu sudah ada susunan batu berundak, bukan bata ya, batu yang susunannya berundak-undak, tapi masih tertimbun tanah sebagai akses menuju ke candi tersebut. Tempatnya adem, dingin, asri, walaupun berada di tepian sungai atau aliran lahar dari Gunung Kelut yang masih aktif sampai saat ini. Apabila Gunung Kelut mengalami erupsi, ya alirannya melalui sungai ini. Jadi dari susunan tangga ini pohon-pohon besar yang rindang serta bentuk-bentuk arcanya juga masih terlihat jelas, tegas, tidak banyak mengalami korosi, dan juga mungkin tempat ini dulu adalah tempat pemujaan yang sangat besar atau mandala yang ada di perbatasan antara wilayah Kediri dan wilayah Blitar, tepatnya melalui tengah-tengah perkebunan yang sulit aksesnya. Memang di tempat ini kalau kita tidak tahu ya kita tersesat menuju ke sini. Jadi candi ini pun kalau saya lihat luar biasa indah, luar biasa asri. Dari bentuk garbagrianya masih terlihat, walaupun belum tergali secara utuh, masih ada dan masih terlihat. Dan di tempat ini saya sering menyendiri karena memang tempatnya sepi, cenderung lebih asik kita masuk ke dalam diri kita, jauh dari godaan, dari gangguan. Tempat ini memang sering saya kunjungi dulunya untuk hanya sekedar bermeditasi, mendekatkan diri kepada diri yang terperi, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan kita. Kalau saya rasa dari bentuk arca yang masih terlihat tegas ini luar biasa. Mungkin ketika ditemukan, dirawat, tidak dibiarkan begitu saja, walaupun saat ini kena panas, kena hujan. Sungguh hebat leluhur kita memilih bahan-bahan yang mampu bertahan di cuaca yang ekstrim, di iklim yang tropis ini, sehingga sampai saat ini pun masih terlihat sisa-sisa dari karya seni leluhur kita, orang-orang yang telah lebih dulu membuat berbagai karya seni di masanya yang memiliki makna-makna khusus
yang memang harus kita pecahkan saat ini sebagai bahan kita untuk mengerti, menyelami bagaimana hidup dan menjalani kehidupan ini dari filosofi-filosofi lama yang terpendam, yang mungkin saat ini bisa terlihat dari hasil penggalian-penggalian para arkeologi. Nuansa di tempat ini pun sangat luar biasa asri sekali. Mungkin saudaraku bisa melihat bagaimana hijau terhampar. Mungkin ketika tempat ini dulu masih berfungsi, masih utuh, luar biasa megahnya. Sampai ke bawah sana itu masih ada beberapa tempat yang belum tergali. Saya rasa tempat ini panjang, memanjang dan lebar. Ada sebagian mungkin hilang terbawa lahar Gunung Kelut ketika erupsi. Di sebelah kiri itu adalah sungai aliran lahar Gunung Kelut. Dan masih ada beberapa arca Dwarapala di situ yang mungkin nggak sempat saya shoot karena keterbatasan waktu. Baik saudaraku, sore ini lebih asiknya kita ngobrolin tentang apa ini? Kalau kemarin kita ngobrol tentang apa itu kesurupan, dan saya rasa saudara-saudara sudah sedikit memahami bahwa hal itu ada dua versi, yaitu versi psikologi dan versi lokal atau tradisi. Semua itu ada. Jadi antara kesurupan yang memang terbawa oleh makhluk astral atau makhluk-makhluk di luar kasat mata kita, ada juga seperti di dalam kesenian-kesenian itu memang ada sebagian yang menggunakan makhluk itu, ada sebagian yang hanya sebatas seni. Jadi ada kesakralan yang terbentuk turun-temurun yang tidak bisa kita harus hilangkan hanya karena kita memahami pemahaman ilmu-ilmu barat. Tapi tradisi kita sendiri kita hilangkan. Tidak bisa seperti itu. Hari ini, sore ini kita ngobrolin tentang apa enaknya? Kalau kemarin udah kesurupan. Baiklah, kita ngobrolin tentang budaya atau kata lain ya, kata-kata yang membudaya, kalimat yang membudaya tentang yang namanya hantu. Ini asik dikulik ya, dikulik asik ini. Apa sebenarnya hantu itu? Hantu itu bukan budaya kita sebenarnya. Tidak ada budaya hantu di Nusantara, itu tidak ada. Tetapi karena proses alami itu dari analisa saya, proses alami yang terjadi di masyarakat kita turun temurun ya. Jadi banyak orang tua yang sulit mengingatkan anak-anaknya sehingga menakut-nakuti dengan sesuatu yang dianggap hantu atau membuat hantu-hantuan imajiner. Contohnya, jangan ke sana nanti ada gondoruo, bentuknya begini-begini. Nah, menakutkan, anak itu takut. Sehingga imajinasi kekanak-kanakan itu tertanam dalam memori anak tersebut, dan sehingga meluas cerita tentang hantu. Padahal ada, tapi tidak seperti yang digambarkan orang-orang itu. Nah, memang di negara kita ini banyak sekali produksi hantu. Nusantara ini banyak sekali memproduksi nama-nama hantu. Karena apa ya? Karena masyarakat sendiri yang menamai secara turun-temurun, dan itu menjadi
sugesti bersama di bangsa kita tentang hantu itu. Padahal hantu itu tidak ada, itu budaya. Budaya yang dibudayakan tanpa sengaja, sehingga ada budaya tentang hantu. Kalau kita kembali ke cerita-cerita kitab-kitab kuno, lontar-lontar kuno, tidak ada disebutkan satupun tentang hantu, tidak ada sama sekali. Jadi mungkin karena deviasi yang terjadi di masyarakat sehingga membudaya, sehingga ada kata hantu yang setiap saat menghantui pikiran dan perasaan kita. Sebab apa? Sebab ya karena cerita yang disampaikan, cerita yang disebarluaskan dari mulut ke mulut, sadar atau tidak sadar kita pasti akan tersugesti tentang adanya itu. Ya mungkin nanti di suatu saat saya akan membuat satu video pembuktian tentang hal-hal seperti itu di tempat-tempat yang memang diyakini seram gitu ya. Nanti sabar saudara-saudaraku, ketika waktunya sudah sampai saya akan buat video-video tentang itu semua nanti, dan kita buktikan bersama-sama. Banyak tempat-tempat yang mungkin saudara-saudara nggak tahu, nanti jadi tahu dari video-video saya, karena saya suka jalan-jalan orangnya. Baik, kembali ke topik yang kita bahas tentang hantu tadi. Nah, kalau hantu itu tidak ada, lantas apa yang ada di negara kita ini sebenarnya? Nah, ya kalau cerita tentang roh atau sesuatu yang tidak nampak, itu memang ada. Jadi manusia yang pernah hidup dan mengalami kematian, karena keyakinan kita menganggap setiap manusia itu memiliki roh. Bukan hanya manusia, kayu, ya, pohon yang sudah mati pun tetap memiliki roh, apalagi manusia. Jadi kalau roh-roh yang mungkin gentayangan atau roh yang tidak bisa sempurna kembali ke asal usulnya, ada. Saya katakan ada, dan itu bisa dibuktikan keberadaannya dengan berbagai metode. Dengan berbagai metode yang dibuat dalam pelajaran-pelajaran pengkajian metafisika. Jadi kita bisa mengetahui eksistensi itu. Nah, eksistensi dari roh itu, gelombang elektromagnetiknya masih ada. Jadi ketika kita menggunakan satu alat, ini getaran dari gelombang elektromagnetik roh tersebut bisa terdeteksi. Jadi sebenarnya bukan satu kebohongan tentang apa itu gaib, itu bukan suatu kebohongan, tapi memang nyata adanya dan bisa dibuktikan dengan berbagai metode-metode yang dimiliki bangsa kita ini. Karena setiap daerah, setiap suku, setiap padepokan punya metode-metode sendiri untuk membuktikan eksistensi hal-hal yang sifatnya gaib. Selain roh, apalagi yang ada? Banyak sekali. Selain adanya roh, masih ada lagi beberapa hal yang bukan hantu, sebenarnya bukan hantu, dan bukan hasil imajinasi, karena memang itu ada, nyata adanya. Orang Jawa menyebutnya danyang, ya, ada danyang, ada juga yang menyebut itu penunggu, ada yang menyebut lagi, setiap daerah itu berbeda-beda ya menyebutnya. Apakah itu benar ada? Ada. Jadi setiap tempat itu memiliki penunggu, sama halnya setiap tempat itu memiliki penghuni. Sebuah rumah memiliki penghuni, ada juga rumah yang kosong tanpa penghuni. Jadi memang di negara kita ini diyakini setiap tempat itu memiliki penunggu. Kenapa dalam ajaran Nusantara itu
selalu mengedepankan rasa yang dalam. Dalam arti untuk memasuki satu wilayah pun kita harus permisi, untuk melakukan segala sesuatu aktivitas kita pun kita juga harus permisi dengan niat yang tulus. Artinya di sini leluhur kita tuh mengajari kita. Ya mungkin tidak banyak orang yang bisa menyentuh ranah-ranah itu karena mungkin tidak belajar, ada juga orang yang bisa menyentuh kerana itu. Jadi orang-orang yang tidak bisa menyentuh kerana itu kan banyak, sehingga leluhur itu memberikan wejangan untuk kita selalu permisi dimanapun tempat, apapun aktivitas kita. Untuk apa? Untuk menghindari. Jadi dari ketidaktahuan kita tentang hal seperti itu, kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya kita berpikir logis saja, mungkin di tempat itu ada virus, kuman atau mikroba-mikroba, ya kalau kita secara logika seperti itu. Jadi misalkan kencing nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena mungkin karena kita kencing sembarangan, dari situ air menetes ke tanah, uapnya naik, terhiruplah virus-virus karena terkena percikan air seni kita. Bisa jadi seperti itu secara logikanya. Tapi kadang-kadang kan orang mengkaitkan dengan hal yang sifatnya mistik. Ya memang ada, mistik itu ada. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa mistik itu memanglah ada. Contohnya imajinasi kita tentang pikiran kita itu mekanisme kerjanya juga mistik. Tidak bisa diduga-duga. Contohnya nafsu, keinginan, kehendak tiba-tiba saja muncul. Dan itu mistik bagi manusia. Hal yang sepele saja kita kadang-kadang tidak mengindahkan bahwa itu hal yang mistik di dalam diri kita, tetapi selalu mengkaitkan hal-hal yang sifatnya di luar diri kita sebagai mistik. Padahal mistik itu adalah kesatuan antara di dalam diri dan di luar diri, yang metodenya tidak lazim atau tidak sama dengan banyak orang, maka disebut mistik. Baiklah saudaraku, mungkin hari ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Berhati-hatilah dalam beraktivitas dimanapun Anda berada. Selalu berpegang teguh pada rasa andap asor, bukan rasa takut, tapi rasa hormat terhadap siapapun yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kita harus saling menghormati. Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu.